Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, hari ini kita bakalan lanjut lagi materi untuk kuartal kedua ini di modul pertama. Jadi di sebelumnya kalian semua sudah saya share juga untuk materi dari JavaScript, lalu ada HTML dan kawan-kawannya, ada CSS juga, yang dimana semua script itu, semua bahasa pemrograman itu nantinya bakalan menjadi satu kesatuan dari sebuah web. Jadi untuk membangun sebuah web, nanti kalian semua pasti bakalan bertemu dengan script-script seperti itu. Maupun itu pure untuk web saja, atau web information, atau web input data dan sebagainya, ataupun yang nantinya web itu bisa digunakan untuk media dari perangkat IoT yang bakalan kalian create. Nah, seperti itu. Misalkan ada pengen monitoring sebuah suhu di sebuah ruangan ataupun di suatu tempat, dan datanya bingung mau ditampilkan kemana. Nah, salah satu media yang bisa digunakan adalah web sendiri. Seperti itu. Nah, jadi untuk web ini juga nantinya bakalan berhubungan dengan tugas akhir kalian semua, yaitu integration system, yang dimana nantinya bakalan bikin sebuah sistem IoT secara keseluruhan. Tidak boleh pakai platform. Kalau sebelumnya kan pakai Thinger, ThingSpeak dan sebagainya. Tapi untuk integration system nantinya kalian bakalan bikin sebuah sistem IoT yang dimana untuk UI atau user interface-nya kalian create sendiri. Itu bisa web ataupun bisa aplikasi Android. Seperti itu. Nah, untuk hari ini kita bakalan masuk ke materi HTML dan PHP. Jadi PHP ini salah satu media, PHP natif salah satu media yang bisa kita gunakan untuk membangun sebuah sistem IoT yang dimana nantinya datanya bisa kita kirim ke database dan nantinya bisa ditampilkan dalam sebuah web seperti itu. Walaupun di luar sana masih banyak lagi framework dari PHP seperti Laravel juga bisa sebenarnya, lalu ada CI, Code Igniter juga bisa, yang nantinya bakalan digunakan sebagai media penyembatan antara si web dengan si database-nya seperti itu. Nah, lalu untuk outline atau agenda pertemuan hari ini, nanti kita bakal masuk dulu ke intro atau introduction dari PHP. Kita bakalan berkenalan dulu dengan PHP, apa itu PHP dan gimana mekanisme dari PHP. Lalu instalasi dari PHP, biasanya ada beberapa software yang bisa digunakan agar memudahkan kalian nantinya. Kita pakai SABP saja untuk PHP-nya karena udah bundling semua. Udah ada MySQL-nya juga untuk database dan sudah terinstall PHP-nya. Lalu ada PHP syntax secara basic, lalu PHP echo buat kalian yang udah pernah ngopek-ngopek si PHP ini, mungkin ini sudah tidak asing lagi dan ini masih sangat basic untuk si PHP-nya. Lalu ada PHP variabel yang memungkinkan kita untuk membuat sebuah variabel untuk penyimpanan data di PHP-nya. Lalu ada PHP conditional statement, isinya ada if else, lalu ada switch case, lalu ada PHP function. Jadi di PHP ini kita juga bisa bikin sebuah function layaknya OOP, yang dimana function itu nantinya bisa kita panggil lagi di codingan selanjutnya ataupun di fitur selanjutnya. Lalu ada PHP array. Si PHP ini juga support untuk pendeklarasian variabel array untuk penyimpanan data secara banyak dalam satu variabel. Lalu ada PHP super global, yang dimana PHP super global ini nantinya bakalan digunakan untuk mengget atau mengambil data dari sebuah fitur. Misalkan ada form di webnya, di HTML-nya, nantinya bakalan bisa kita get nilai atau value itu dari input user. Kalau misalkan teman-teman udah pernah megang PHP, mungkin sudah tidak asing lain dengan put, get, dan request.
Nanti kita bakal cobakan untuk materinya. Nah, pertama kita masuk dulu ke introduction PHP. Jadi sedikit pengenalan PHP buat teman-teman yang masih baru belajar PHP. Jadi PHP itu adalah panjang dari Hypertext Preprocessor. Jadi dia nantinya bakal menjembatani antara si HTML, bisa itu input dari si user ataupun data yang dikirim dari sensor ke database. Kalau misalkan datanya udah masuk ke database, nanti kita bisa tinggal nampilkan datanya di web seperti itu. Lalu PHP itu adalah open source script language, jadi dia open source, jadi kita bisa mengembangkan aplikasi atau sistem secara open source tanpa harus bayar. Lalu PHP script itu dieksekusi dalam sebuah server. Nah, karena kita belum mempunyai server, nanti kita bisa bikin si PHP ini secara lokal host saja, seperti itu. Lalu PHP free to download and use, jadi kita bisa ngedownload si PHP itu secara gratis menggunakan XAMPP tadi. Lalu what is PHP file? Jadi PHP itu ada filenya. Jadi untuk PHP itu formatnya adalah PHP. PHP file itu berisi tentang teks, bisa teks. Lalu ada HTML, kita bisa memasukkan HTML, di dalamnya ada PHP. Lalu CSS juga karena dia satu kesatuan dari HTML. Lalu kita juga bisa memasukkan JavaScript di dalam PHP itu dan PHP kode itu sendiri. Lalu PHP code is execute on the server. Jadi PHP itu bakal dieksekusi di server. Nantinya kita bakal masukkan si PHP itu dalam server. Nanti servernya bakal mengambil file dari PHP itu sendiri. Seperti itu. Makanya kalau misalkan teman-teman yang berkecimpung di dunia web, itu pasti propernya untuk webnya bisa menggunakan Linux karena implementasinya lebih gampang dan untuk direktorinya juga lebih mudah untuk si Linux, seperti itu. Lalu seperti yang saya jelaskan tadi, kalau PHP file itu extensionnya adalah PHP. Jadi nanti sama kayak CSS lah, CSS yang eksternal CSS, nanti filenya bakalan bisa kita ambil lalu kita masukkan ke dalam HTML-nya, seperti itu. Nah, untuk instalasi si PHP, kita menggunakan XAMPP agar si PHP itu bisa berjalan. Kita butuh install XAMPP terlebih dahulu. Seperti itu. Mungkin untuk XAMPP sudah tidak asing juga buat kalian semua, karena dari proyek-proyek sebelumnya dan materi sebelumnya juga kalian juga sudah menggunakan XAMPP seperti itu. Nah, sebelum kita menjalankan PHP di filenya, terlebih dahulu kita bisa mengecek apakah PHP itu sudah terinstall atau belum di PC, laptop ataupun server kita. Nah, caranya di sini saya bisa pakai Visual Studio Code. Nah, oke, jadi di sini saya sudah menginstal si XAMPP. Jadi kita tinggal nyalakan saja si XAMPP-nya.
Oke, di sini saya running dulu si MySQL database sama Apache web servernya. Oke, di sini. Oke, di sini statusnya sudah running untuk si Apache Web Server sama MySQL database-nya. Nah, jadi ini tampilan dari si Apache-nya. Kalau misalkan dia sudah berhasil dijalankan dan di sini jaringan yang digunakan adalah localhost, dia masih menggunakan lokal. Nah, sebenarnya di PHP ini kita bisa ngecek version PHP berapa yang sudah terinstall di XAMPP atau di laptop kita. Di sini ada PHP info, bisa kita klik, lalu di sini bakalan dijabarkan detail dari PHP versionnya. Jadi di sini version untuk PHP-nya 7.4.7.4.28. Lalu ada info-info yang lain. Ya seperti itulah, ada info-info versi PHP-nya berapa dan sebagainya. Yang dimana artinya di sini PHP-nya sudah berhasil berjalan dan nantinya PHP itu bakalan berjalan atau file PHP itu bakalan kita simpan di direktori si XAMPP ini. Nah, jadi si XAMPP itu ada htbox. Jadi kita bisa simpan file PHP itu di dalam folder htbox di XAMPP. Jadi kalau di Windows nanti ada di directory C, jadi teman-teman silakan cari saja. Karena itu tidak suatu hal yang sulit seperti itu. Oke. Nah, di sini saya sudah open file directory dari si XAMPP-nya. Bisa pakai open folder aja di sini. Open folder. Lalu kalau misalkan pakai Mac, karena saya pakai Mac OS, itu ada di application, lalu ada di folder XAMPP. Folder XAMPP, lalu ada di htdocs. Nah, jadi semua file di PHP ini nantinya bakalan disimpan di folder ini. Seperti itu. Nah, contohnya misalkan di slide kedua. Slide kedua itu untuk script dasar atau sintak dasar dari si PHP itu. Jadi PHP itu diawali dengan ini kurung siku tanda tanya PHP, lalu bakalan diakhiri dengan tanda tanya kurung siku. Jadi ada tag pembuka dan ada tag penutupnya juga. Dan kodenya itu nantinya bakalan ada di antara sintaks dua ini, seperti itu. Nah, lalu untuk PHP juga support dengan echo. Echo itu sama seperti print kalau di C++ sama kayak cout. Jadi menampilkan print atau menampilkan beberapa kata-kata di web kita seperti itu. Nah, contohnya di sini saya bikin satu file .php. Misalkan, oke, saya bikin directory baru saja. My web PHP. Nah, di dalam directory ini saya bakal bikin sebuah file index.php.
Nah, yang dimana tadinya kalau misalkan kita menggunakan PHP itu diawali dengan buang siku, lalu ada tanda tanya di sini, terus PHP, lalu ditutup dengan tanda tanya buang siku. Oke, nah kita coba di sini echo spasi nah, oke kita coba save ke PHP-nya. Kita coba jalankan di localhost. Misalkan ini. Nah, tadi nama direktorinya itu adalah myweb.php. /index.php. Nah, jadinya seperti ini. Berarti di sini kita sudah bisa, si PHP-nya sudah bisa berjalan di server lokal kita. Makanya kalau orang-orang develop web, dia bakal jalankan dulu di lokalnya. Kalau misalkan udah oke dan udah siap deploy dan siap publish, untuk siapnya nanti bakal dipindahkan ke server. Jadi tinggal migrate si scriptnya untuk PHP seperti itu. Nah, untuk Eko nanti teman-teman bisa explore saja. Jadi juga support untuk beberapa tag yang ada di HTML seperti ini ada .br untuk enter, lalu ada H2 untuk bikin sub dari title-nya, lalu juga di sini ada enter juga seperti itu. Nah, lalu di PHP ini juga support untuk inisialisasi variabel untuk penyimpanan data. Misalkan ada input dari si user nantinya, kita bisa menggunakan variabel ini untuk penyimpanan data sementara dari input si usernya yang diambil dari formnya. Seperti itu. Nah, untuk variabel di PHP itu dimulai dengan tanda dolar ini. Jadi sistemnya itu sama kayak JavaScript. Seperti materi JavaScript sebelumnya, kalau dia itu tidak ada tipe data. Jadi yang membedakan tipe data hanya kalau misalkan string ada kutipnya, kalau misalkan dia itu integer, angka, kalau misalkan dia float atau double, tinggal kasih koma seperti itu. Nah, lalu semua variabel, nama variabel harus diawali dengan huruf dan bisa pakai gunakan dengan underscore karakter. Lalu semua variabel di PHP itu tidak boleh diawali dengan nomor. Lalu variable name can only contain alphanumeric, jadi hanya alfabet dari A sampai Z, lalu dari 0 sampai 9, tapi tidak diawali dengan number, dan juga ada underscore seperti itu. Lalu variable name-nya itu case sensitive, jadi misalkan besar kecil itu berbeda, jadi seperti layaknya inisialisasi variabel pada umumnya, seperti itu. Nah, lalu ada 3 jenis tipe variabel di dalam PHP, ada lokal, ada global, dan ada static. Nah, bedanya apa? Kalau lokal itu hanya bisa dipanggil di dalam function saja. Karena kita ada function A, si variabel itu hanya bisa di dalam function saja. Kalau global itu seluruh PHP itu bisa kita panggil dari manapun, jadi variabelnya itu bisa kita panggil. Lalu ada static, kalau static itu sama kayak const, jadi dia itu nilai dari variabelnya itu tetap tidak bisa diubah seperti itu. Nah, kita cobakan untuk deklarasi variabel di PHP-nya. Nah, contohnya di sini kita bakalan inisialisasi sebuah variabel. Misalkan
Hmm. Nah, oke. Oke, jadi jadi ini implementasi untuk inisialisasi dari variabel untuk PHP. Jadi kita tinggal menambahkan saja tanda dolar di sini untuk deklarasi dari nama, lalu diikuti dengan variabel yang pengen kita tipe nilai yang pengen kita masukkan ke dalam variabelnya. Contohnya di sini ada string, kalau menandakan ya string di sini ada kutipnya. Lalu number tinggal tambahin number, koma, dan di yang terakhir. Dan yang terakhir ada boolean, yang dimana hanya dua nilai di boolean true dan false. Kalau misalnya kita tambahkan aritmatika, sebenarnya juga bisa. Misalkan hasil, misalkan nah, hasilnya seperti ini. Kalau misalkan kita jalankan, di situ bakalan keluar output untuk beberapa info dari variabel yang sudah kita deklarasikan. Seperti itu. Nah, tadi untuk tipe dari variabelnya ada tiga, ada lokal, global, dan ada statik. Nah, kalau global kita sebenarnya di sini kita bisa bikin function, misalkan function uh,
Kalau misalkan dia itu global, contohnya seperti ini adalah global, yang dimana kita bisa memanggil di setiap function yang kita bikin. Contohnya di sini saya pengen manggil lagi si nama, itu bisa. Nah, jadi saya punya satu function namanya myFun, lalu di dalamnya saya panggil variabel dari nama, lalu saya coba tampilkan, lalu saya coba jalankan functionnya. Jadi tinggal panggil my function. Save, lalu kita reload. Oke. Define. Fine.
Line 12. Nah, oke. Jadi di sini ada global variable. Jadi global variable itu hanya bisa dipanggil di luar dari si functionnya saja. Kalau misalkan kita pengen bikin variabel lagi, kita bisa bikin local function di dalam si functionnya. Misalkan di sini saya bikin
local variable. Satu. Oke. Kita reload. Nah, jadinya seperti ini. Jadi si global variable itu hanya bisa dipanggil di luar dari si functionnya. Nah, kalau misalkan kita mau bikin lagi variabel, mau manggil function atau bikin variabel lagi di dalam functionnya, kita bisa deklarasi ulang si variabelnya. Kalau misalkan kita kayaknya bukan error, coba, bukan error karena dia ternyata dia hanya bisa dipanggil di luar variabel saja. Nah, coba kalau kita pakai si static variable itu